Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, saya kali ini ingin membahas satu hal yang mungkin sensitif bagi banyak orang Kristen di Indonesia, yakni tentang perpuluhan. Nah, di Indonesia memang ada dua pendapat, ada kalangan yang masih memberikan perpuluhan, masih memberikan persepuluhan, dan ada kalangan yang sudah menolak memberikan persepuluhan dengan alasan ini kan di perjanjian lama dan ini kan hanya berlaku untuk orang Yahudi, untuk bangsa Israel. Nah, tapi kali ini saya nggak membahas soal polemik itu. Saya ingin membahas dari satu ayat yang ada di perjanjian baru, yakni di kitab Roma. Saya bacakan dari Roma 15 ayat 25. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Siapa ini? Ini adalah Rasul Paulus yang sebetulnya dia ini ingin sekali pergi ke Spanyol. Di ayat 26 tertulis, sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Kemudian di ayat 27 tertulis, keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Nah, coba perhatikan baik-baik, ditulis di sini harta rohani orang Yahudi. Harta rohani orang Yahudi itu adalah semua janji, semua perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel, kepada orang Yahudi, semua janji-janji yang Tuhan berikan kepada orang Yahudi, semua ibadah, aturan ibadah, kitab-kitabnya gitu ya, itu semuanya adalah harta rohani buat kita bangsa-bangsa yang akhirnya mengenal Yesus Kristus, yang adalah orang Yahudi juga. Maka kita bangsa-bangsa ini harusnya, tertulis di sini bukan harus bahkan ya, tapi ditulis oleh Paulus, wajib melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Nah, mungkin ayat ini tidak pernah dikhotbahkan di gereja. Mungkin ayat ini belum populer di kalangan Kristen. Padahal ini ayatnya ada di Perjanjian Baru. Padahal ayatnya ada di kitab Roma. Nah, tapi waktu saya pergi ke Israel bulan Maret kemarin, waktu saya bawa rombongan, ada seorang ibu dan anak-anaknya, anak perempuannya yang memberikan persembahan untuk orang-orang percaya di Israel. Saya bacakan ya, amplopnya masih ada karena waktu Maret kemarin kami belum sempat pergi ke gereja. Saya kan ditanya nih, bagusnya kemana? Nah, saya selama ini selalu menyarankan untuk memberkati gereja-gereja orang Yahudi, gereja-gereja yang terdiri dari orang-orang Yahudi yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, karena kami belum sempat ke sana, maka masih ada di tangan saya. Nah, tapi saya ingin membacakan tulisan yang diberikan oleh mereka. For the ministry of our Lord Jesus Christ in Israel. We are grateful to know many of God's work in Israel through Fakta Israel's ministry. Thank you, terima kasih. And with this little amount of offering, we want to support the sharing of the good news of the hope in Christ to more people in Israel. We are looking forward to the coming of our Lord. Maranatha. Amen. In Christ, a fellowship dari Epiphania. Terima kasih Anda semua sudah mempercayakan, memberikan pemberian kasih, harta duniawi Anda berikan kepada orang-orang Yahudi yang sudah menjadi percaya di Israel. Terima kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati, membalasnya berkali-kali lipat. Uangnya masih ada di saya. Terima kasih. Nah, poinnya adalah Bapak Ibu semua,
di ayat Roma 15 ayat 27 ini adalah bangsa-bangsa lain yang telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajib juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bebas. Bapak Ibu mau melayani orang Yahudi, memberikan kasih, menunjukkan kasih Kristus kepada orang Yahudi yang masih Yahudi, atau Anda ingin memberkati pelayanan orang-orang Yahudi yang sudah menjadi percaya, Yahudi Mesianik di Israel, tentu sangat memberkati. Tetapi kalau Anda mau memberkati bangsa Anda sendiri, bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia, tentu saja sangat baik. Anda yang di Malaysia ingin memberkati gereja di Malaysia tentu sangat positif. Anda yang, karena ada beberapa penonton dari Malaysia. Anda orang Indonesia diaspora yang ada di mana-mana, di Amerika, di Eropa, di Australia, yang ingin memberkati Anda, bangsa di mana Anda berada, tidak masalah. Intinya adalah semua pemberian dilakukan dari hati Anda sendiri, dan pemberian itu Anda doakan, karena yang memberkati pemberian itu, yang menghasilkan buah yang baik adalah dari Tuhan sendiri. Dan Anda sendiri juga yang menilai hati Anda adalah bukan sesama orang Kristen, bukan orang Yahudi yang menerima persembahan Anda, tetapi Tuhan sendiri. Karena itu terima kasih untuk Anda semua yang terbeban, yang mau berbagi untuk melayani orang Yahudi dengan harta duniawi Anda. Terima kasih Anda mau memberikan, melakukan apa yang ada di dalam Alkitab, di firman Tuhan, di perjanjian baru. Saya nggak tahu apa komentar mereka yang menolak persepuluhan ketika mengetahui ayat ini ada di perjanjian baru. Saya nggak kira-kira argumentasi apa lagi ya yang akan diberikan. Demikian, semoga berkenan, semoga menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih, salam damai dari Fakta Israel.